kemudian modulus elastivitas, kemudian surface tension. Ini adalah contoh-contoh dari fluid properties yang akan kita pelajari. Nah, dua hal ini major outline-nya ya, ada dua ini, static fluid dan kinematic fluid ini. Nanti di dalamnya ada tekanan hidrostatis, kemudian ada buoyancy, kemudian ada hukum Bernoulli. Kalian beberapa mungkin sudah sangat familiar nanti, tapi kita bahas lebih detail lagi. Gitu. Static fluid, kinematic fluid, kemudian yang terakhir boundary layer untuk aliran turbulen maupun aliran laminar. Oke. Di classroom sepertinya sudah saya share ya kalau nggak salah main referensinya. Jadi ada beberapa buku yang menjadi referensi utama. Saya paling banyak ngambil yang di 3 ini ya, di buku nomor 3 ini. Fluid Mechanics, Fundamentals and Application. Saya rasa cukup mudah dipahami di sana, lengkap dan dengan bahasa yang cukup mudah. Jadi kalian lebih detail baca di materi tersebut. Kalau di PowerPoint itu kan namanya PowerPoint ya, jadi hanya poin-poin penting saja yang disampaikan gitu. Tapi sisanya secara lebih lengkap itu ada di buku tersebut gitu. Jadi silahkan saya share nanti materinya setelah perkuliahan, jadi kalian pelajari dulu dari bukunya ya. Nanti kalau materi PPT saya share setelah perkuliahan gitu. Untuk kalian lebih paham apa yang disampaikan. Tapi untuk persiapan materi, silakan dibaca dulu literatur utamanya. Oke, kalau yang sudah pernah mengambil kelas saya, mestinya sudah paham ya bahwa sistem penilaiannya, ini saya selalu menerapkan ini. Jadi sesuai aturan di ITS minimal ada 4 evaluasi. Ada minimal ada 4 evaluasi ya. Di sini saya bagi ada 2 tugas. Apakah itu tugas individu, tugas kelompok, atau bisa juga berupa kuis. Jadi assignment 1, assignment 2 ini adalah berupa penugasan atau kuis, baik itu individu maupun kelompok. Kemudian midterm dan exam dan final exam ini di UTS dan juga di UAS sama 30% karena seperti di kelas TBK mungkin yang ambil kelas saya itu materinya akan setengah-setengah gitu agar kalian belajarnya lebih detail. Jadi midterm itu materinya ya sampai ke minggu ke-8 atau minggu ke-7 begitu, itu nanti di UTS kan, kemudian setelahnya mulai setelah UTS sampai dengan materi sebelum UAS itu masuk ke final examination atau ujian akhir semester. Jadi komposisinya 20%, 20%, 30%, dan 30%. Untuk absensi tidak tercakup. Tidak saya nilai, jadi kalian 100% maupun 80% itu nilainya sama. Gitu. Kecuali yang kurang dari 80%. Kalau kurang dari 80% langsung otomatis akan mendapatkan tidak lulus ya, karena minimal harinya adalah 80%. Oke, sebentar saya buka presensi dulu ya. Mungkin di awal kalau ada yang mau disampaikan dulu, silakan. Oh, cuma 22 orang ya? Iya, Bu. Ya, oke. Karena ada kelas yang lain juga sih. Presensi sudah saya share, silakan bisa absen sampai perkuliahan berakhir. Oke, untuk assessment sini bisa kita sepakati ya. Jadi kalau kalian minimal saja mengikuti
mengumpulkan tugas dan mengikuti ujian, itu pasti minimal, saya jamin minimal sudah dapat C gitu. Kecuali kalau tidak mengumpulkan salah satu saja, itu bisa jadi nilainya D. Jadi tolong diperhatikan tugas UTS dan UAS itu dikumpulkan. Nah, karena sekarang masih sistem online, biasanya itu ada kendala di pengumpulan gitu. Nah, ini yang saya buat aturannya di sini mungkin ya berbeda dengan kelas saya sebelumnya. Sebagai evaluasi begitu, saya coba adjust. Ada beberapa penyesuaian agar lebih efektif begitu. Nah, absensi yang poin yang pertama, absensi saya buka di sini ini adalah selama 15 menit sejak awal perkuliahan. Jadi kalian hanya bisa absen 15 menit di awal. Artinya maksimum keterlambatan adalah 15 menit. Saya akan buka kelasnya sampai dengan 15 menit itu. Di 15 menit itu saya share juga kode presensinya. Hari ini saya terlambat karena tadi saya kesulitan buat share buat buka presensi di MyTS-nya ya. Jadi saya share sekarang dan bisa absen sampai perkuliahan selesai. Nah, di mulai minggu ke depan kita sepakati belum kita sepakati, saya menyarankan gitu ya, kalau kalian juga sepakat, saya menyarankan bahwa 15 menit di awal saya baru sampaikan presensinya, silakan absen. Setelah itu tidak bisa absen. Jadi kalau terlambat tidak mendapatkan kode presensi di 15 menit awal, berarti kalian tidak bisa absen untuk menghadiri kelas saya. Kemudian di 15 menit awal ini saya buka, tidak saya kunci, tapi setelahnya saya akan kunci meetingnya. Zoom meeting yang dikunci ini berbeda dengan waiting room ya, jadi kalian tidak bisa bergabung kalau sudah 15 menit perkuliahan dimulai. Gitu. Jadi maksimum keterlambatan 15 menit. Kenapa? Karena biasanya suka keluar masuk gitu ya, dan saya rasa meskipun cuma ngaklik-ngaklik itu cukup mengganggu penyampaian materi begitu. Kecuali kalau kalian ada kendala di internetnya, nanti silahkan hubungi saja ke WA saya supaya bisa saya enable buat join lagi. Ini poin yang kedua. Jadi setelah 15 menit Zoom meetingnya akan saya kunci atau saya lock gitu. Jadi supaya lebih efektif ya perkuliahannya ya. Nah, di awal ini kemudian yang poin yang ketiga, supaya kita sama-sama tahu ya bahwa kalian siap menerima materi, saya siap menyampaikan materi, itu minimal kita tahu bahwa kalian hadir di depan laptopnya gitu. Sehingga di awal perkuliahan saya minta semuanya untuk menyalakan video, minimal tahu bahwa kalian sudah hadir. Tapi setelah 15 menit atau mungkin di tengah-tengah perkuliahan kalian bisa lebih santai, jadi kameranya dimatikan boleh. Kenapa? Karena selain untuk melihat kesiapan dalam menyiapkan materi, ya, biar minimal ya saya tahu lah ini wajah-wajahnya siapa gitu. Kita sudah 2 kali kelas, mungkin 3 kali kelas gitu, tapi sama sekali nggak ngerti gitu kan orang-orangnya siapa saja gitu. Tapi kalau setelah itu mau dimatikan di tengah perkuliahan, kalian sambil makan, sambil nyemil, sambil minum, sambil ngapain gitu, yang penting fokus, itu boleh persilakan. Tapi di awal kita agar tahu dulu bahwa sudah siap untuk menerima materi. Gitu. Itu harapannya ya. Jadi di awal perkuliahan silakan dinyalakan videonya. Kalau di tengah perkuliahan ingin mematikan atau tetap menyalakan juga silakan. Kita santai saja, tapi kalian siap untuk menerima materi. Gitu. Dan minimal saya tahu lah orang-orangnya ini. Gitu. Oke. Kemudian itu terkait teknisnya ya. Kemudian saya lanjutkan di sini terkait tugas dan juga lembar jawaban. Ini jawaban di sini. Saya kembali karena uploadnya semuanya terintegrasi di MyTS Classroom gitu, dan pengalaman juga dari kelas-kelas sebelumnya. Biasanya saya di akhir semester itu selalu meminta-minta gitu. Ini kok tugasnya belum terkumpulkan, atau kok kosong, atau UTS-nya belum dikumpulin, sehingga nilainya kosong. Ini ya, kalau nilai di ini kosong pasti nilainya tuh minimal C gitu, bahkan ada yang D gitu, kalau salah satu tidak terkumpulkan. Biasanya apakah kalian yang lupa, mahasiswa yang lupa mengumpulkan, belum mengerjakan, atau biasanya sudah merasa terupload tapi ternyata sistemnya gagal menerima lembar jawaban kalian. Nah,
Di sini saya sarankan cek kembali gitu, apakah sudah benar-benar terupload apa enggak. Bisa di-download ulang atau dicek ya apakah filenya sudah ada apa enggak gitu. Pastikan sudah terupload gitu. Saya percaya kalian bukannya nggak ngerjain ya, tapi biasanya lupa ngupload atau sudah terupload tapi ternyata internetnya sedang bermasalah sehingga malah tidak tersimpan filenya seperti itu. Jadi pastikan sudah terupload gitu. Kalau terlambat tugas dikumpulkan tepat waktu, tapi apabila ada keterlambatan silakan menghubungi saya. Jadi saya bisa notice terlambatnya karena memang ada kendala, bukan terlambat karena tidak mengerjakan. Jadi pastikan semua tugas dan jawaban ujian itu sudah terupload. Agar di akhir semester saya tidak nagih-nagih gitu. Saya asumsikan kalau ada yang kosong di akhir semester berarti kalian tidak mengumpulkan. Saya tidak akan menghubungi lagi. Gitu. Jadi di akhir semester kalau ada ujian atau ada tugas yang tidak terkumpulkan, ya berarti saya anggap kalian tidak mengerjakan. Kemudian absensi minimal saya tidak masukkan di penilaian karena memang aturannya di akademik ya, kalau kalian harus hadir 80% dari tatap muka kita. Kalau kita adakan 16 kali pertemuan berarti minimal kalian hadir itu adalah 13 pertemuan. 3 pertemuannya itu boleh alasan, boleh kalian tidak hadir, boleh. Misalkan kesiangan bangunnya, baru bangun jam 11, terus udahlah lanjut lagi aja tidurnya gitu. Ya silakan gitu, asalkan tidak kurang dari 80 asalkan tidak kurang dari 80% kehadiran atau maksimal absennya itu hanya 20%. Kurang dari itu otomatis nilainya akan E. Meskipun kalian sudah mengikuti 4 evaluasi tadi ya. Meskipun sudah mengikuti 4 evaluasi, tapi kalau kehadirannya kurang dari 80%, otomatis mendapatkan nilai. Kemudian silakan feel free to ask any question, silakan bertanya apapun kalau ada kesulitan di kelas maupun di luar kelas, asalkan di jam yang wajar untuk bertanya. Nah, mungkin sharing ya, ini teknis saja ya, kayak sebenarnya ya harusnya tata krama umum ya, kalau kalian menghubungi seseorang itu ya di jam-jam yang wajar gitu, enggak yang tiba-tiba jam 11 malam terus nge-WA gitu atau kirim email atau nge-WA gitu kan. Kalau kalian bayangkan ya, kalian ada di posisi itu sudah enak-enak lagi ngapain ya malam-malam, misalkan lagi scrolling atau lagi santai-santai lagi nonton, tiba-tiba dihubungi ada tugas besok, langsung kepikiran kan, aduh ada tugas besok ternyata dikumpulin gitu kan, sangat nggak enak gitu. Itu adalah waktu-waktu kalian untuk melakukan hal yang mungkin di luar perkuliahan atau hal-hal yang menyenangkan, tiba-tiba dapat sesuatu yang berkaitan dengan perkuliahan. Itu pun juga terjadi ya, dosen juga seperti itu gitu. Nah, jadi tolong diperhatikan untuk jam menghubungi. Ya, kalau misalkan kalau jam-jam 7 malam, jam 8 malam itu masih wajar lah, karena biasanya kan kalian juga masih ada asistensi atau ada perkuliahan tambahan di jam tersebut kan. Jam-jam kuliah kita mungkin dari jam 7 sampai jam 9 malam ya. Tapi kalau setelah itu sudah waktu-waktu istirahat gitu. Jadi tolong diperhatikan itu hal-hal yang mendasar, tapi sepertinya saya masih banyak menemukan mahasiswa ini tiba-tiba jam 1 malam gitu hubungin. Kalau nggak urgent banget ya nggak usah gitu, kecuali kalau urgent sampai harus banget saat itu juga, itu nggak bisa ditahan kayak kebelet pipis itu ya sudah menghubungi. Tapi kalau masih bisa ditahan ya besok pagi lagi gitu. Ya mahasiswa kan memang sukanya ngerjainnya malam ya, kadang baru kepikiran atau terinspirasi itu malam kan, tapi ya disimpan dulu inspirasinya, di set dulu di reminder atau di catatan, besok baru disampaikan. Itu saya sebenarnya tidak ingin menyampaikan hal-hal seperti itu, tapi ternyata masih saya temukan hal-hal kecil yang perlu dibiasakan supaya nanti kalian kerja pun juga, kalau kalian kerja nanti ya terus tiba-tiba dihubungi sama bosnya, kerjakan ini besok harus dikumpulkan ketika jam 1 malam, itu kan ya nggak enak kan, langsung kepikiran itu sama saja. Coba posisikan di orang yang dihubungi. Itu terkait rules kita ya, bisa kita sepakati nggak? Bisa Bu.
Saya. Di sini Juan ini sudah ini wali saya ya. Panggito ini ketemu di desain. Siapa lagi yang saya familiar? Doni Alfian, udah itu saja kayaknya. Yang RPL siapa? Saya Bu. Saya Bu. Saya Bu. Saya Bu. Dua orang. Dari mana kalau boleh tahu RPL-nya? Baru masuk ini ya semester ini? Ya Bu, dari PPNS ya. Oh, PPNS. PPNS angkatan berapa di PPNS? Angkatan 16. 2016. Berarti masih offline ya dulu maba PPNS. Tapi wisudanya sudah online ya? Masih offline. 2019 wisuda. Iya, 2019. 2019 itu terakhir ya wisuda offline ya. 2020 sudah wisuda online. Yang satunya lagi siapa? Dari PMS juga Kak, PPNS juga, Giri. Oh banyak ya, Giri juga PPNS. Iya Bu, dari PPNS. Satu jurusan. Bukan Bu. Dan jurusannya apa? Saya jurusan listrik kapal Bu. Oh, listrik apa? Biasanya yang banyak itu desain konstruksi ya kalau yang di fiskal itu dari desain PPNS. Oke, Giri, thank you. Ridho tadi juga PPNS. Iya Bu, saya juga dari PPNS. Oh, Ridho Wulan ini perempuan, sorry. Iya. Oke. Erwin juga. Saya dari teknik mesin Bu. Teknik mesin mana? Universitas Pendidikan Indonesia Bu. UPI. Iya Bu. Asalnya dari? Asal saya dari Medan Bu. Oh. Sekarang di Medan atau di? Sekarang masih di Bandung Bu. Di Bandung. Belum Baru lulus kemarin. Oh, baru lulus, belum sempat balik ya? Iya, belum sempat Bu. Tetap di Bandung. Firman, kalau Firman ya, thank you Edwin. Firman dari? Saya dari UGM Bu. Dari? Dari UGM. Oh, UGM. Apa jurusannya? Teknik listrik Bu. Listrik. Beragam ya ternyata ya, dulu masih kebanyakan dari PPNS, jadi di Ponorogo, Undip gitu ya. Sekarang sudah ada dari UPI, dari UGM. Ya, jadi buat ini teman baru nih, teman-teman yang reguler ya. Senior sepertinya, misalnya kan senior ya, cuma di sini bareng di semester awal. Oke, saya lanjutkan kalau gitu. Ya, di awal kita masih perkenalan dulu ya terhadap apa itu konsep dari mekanika fluida, definisinya, dimensi, dan juga tipe-tipe fluida. Ya, yang sudah belajar mekanika teknik sudah paham bahwa mekanika ini adalah suatu cabang dari hukum fisika ya, dari ilmu fisika ya, yang berkaitan dengan suatu objek, suatu di sini ya, suatu objek maupun statis maupun bergerak yang diakibatkan oleh adanya gaya yang mengakibatkan objek tersebut itu stationary, tetap atau bergerak. Silakan siapa yang resen? Firman ya? Oh enggak. Kalau ada pertanyaan atau ada yang disampaikan bisa resen atau langsung open mic aja ya.
Nah, sedangkan fluid mechanics, mechanical fluid ya, sebagai salah satu cabang dari mekanika itu tersendiri. Ya, jadi yang mempelajari ini ada statik. Statik tadi ya, kita belajar static fluid, artinya ini stationary. Kemudian ada moving bodies, itu pada, kalau di mechanical fluid berarti adalah fluid mechanics, atau kinematic fluids yang bergerak, karena adanya gerakan yang dipengaruhi oleh suatu gaya. Kalau mekanika fluida artinya berarti kita belajar fluid statics, fluid dynamics, adanya suatu gerakan, interaksi antara fluida tersebut. Itu adalah salah satu cabang dari fluid mechanics. Dari mekanika yaitu fluid mechanics. Ini terdiri dari ada yang statics, kinematics, dan dynamics fluid. Kalau untuk yang statics, kalian pernah dengar tekanan hidrostatis ya? Hidrostatis itu dia adalah statics. Kalau motion atau pergerakan, adanya gerakan itu adalah hydrodynamics. Nah, hydrodynamics, hydrostatics itu adalah bagian dari mekanika fluida yang lebih sering istilahnya kita dengar ya. Hydrodynamics itu juga dari mekanika fluida. Untuk fluida-fluida incompressible yang dia mengalami gerakan atau ada motion di situ. Itu hydrodynamics. Ini sama dari rumpun mekanika. Kalian sudah ngambil fisika. Nah, kemudian fokusnya lagi di mekanika untuk yang fluida. Fluidanya yang kita pelajari fluida yang diam maupun fluida yang bergerak serta interaksi antar fluida di dalamnya tersebut. Fluida statis, fluida kinetis atau kinematics. Nah, ini tadi ya, kalian sudah menjawab di awal apa sebenarnya itu fluida. Secara kita lihat dari fasenya, kita tahu bahwa ada 3 fase utama dalam bentuk yang kita sebut sebagai substance. Substance-nya ini memiliki 3 fase, solid, padat, ya, kemudian liquid atau cair, dan juga gas. Kalau yang kita fokusnya di fluida, ini ada beberapa pengertian fluida. Fluida ini adalah substansinya ini ketika dia berada di fase liquid atau berada di fase gas. Substan itu kan terdiri dari molekul-molekul, atom yang paling kecil, ya, atom membentuk molekul, molekul membentuk substan. Gitu. Dan substan itu ada beberapa fasenya. Solid, liquid, gas. Liquid bisa berubah menjadi gas. Gitu. Liquid bisa berubah menjadi solid. Substansinya di sini pada fluida, ketika belajar fluida itu adalah ketika fasenya berbentuk liquid dan juga gas. Selain dari fasenya, kita bisa definisikan fluida tersebut itu karena fluida itu adalah suatu substan, suatu molekul yang dia bisa deforms itu berubah bentuk ya, terdeformasi. Terdeforms itu dia bisa berubah bentuk secara kontinu. Karena adanya suatu shear stress atau tegangan. Sedikit apapun tegangan yang diberikan ke dalam suatu fluida, dia akan terdeformasi secara berkelanjutan, secara terus-menerus. Di sini adalah gambar dari solid. Kalau solid di mekanika teknik itu kalian sudah belajar dasar dari tegangan gitu ya. Nah, tegangan itu adalah shear stress ini. Fungsinya apa? F per A ya. Berapa besarnya gaya yang bekerja pada suatu area, luasan area tertentu. Itu adalah tegangan. Nah, ini contoh dalam bentuk solidnya. Misalkan ada 2 di sini dibatasi oleh 2 dinding.
Kemudian kita berikan suatu tegangan yang bekerja di sini, kita berikan gaya yang bekerja pada area A. Ya, gaya F yang bekerja pada area A. Dia akan memberikan shear stress sebesar F per A, tegangan sebesar F per A. Akibat adanya tegangan yang kita berikan, shear stress yang kita berikan pada rubber ini, pada solid ini, dia akan terdeformasi. Sehingga yang awalnya mungkin ini adalah awalnya kotak begini ya. Kemudian kita berikan shear stress sebesar F per A yang bekerja di kontak areanya A ini, dia akan terdeformasi. Sehingga mengalami perubahan bentuk seperti ini, dia bergerak ke kanan sejauh regangannya berapa ini. Ini adalah shear strain-nya atau regangannya ya kalau dalam mekanika teknik. Ini ketika pada solid gitu. Dia sama. Pada fluida pun juga bedanya nanti. Kalau pada solid itu kan kita berikan kata kuncinya adalah nih, deforms continuously. Deforms continuously. Kalau pada solid ya, kita tahu kalau pada solid itu kita berikan suatu gaya, dia akan memiliki batas ya, sampai dia mengalami rupture, atau dia mengalami rusak, sampai pecah gitu. Jadi dia tidak akan berubah terus menerus gitu kalau pada solid. Tahu ya apa namanya gaya grafik hubungan antara tegangan dan tegangan, itu kan ada titik di mana ketika dia mencapai suatu titik tertentu, benda tersebut itu kan dia akan tidak bisa kembali ke bentuk awalnya, atau dia sudah tidak elastis lagi. Elastis itu kalau kita berikan gayanya kita lepas, shear stress-nya kita kurangi, dia akan kembali lagi ke bentuk awalnya. Itu di solid kan seperti itu ya. Jadi dia tidak akan terdeformasi secara terus-menerus, dia ada batasnya sampai dia mengalami rupture. Apa istilahnya? Intinya enggak? Gaya maksimal sampai dia tidak berubah, sampai dia tetap dalam kondisi elastis atau dia kembali ke bentuk awalnya, disebut apa? Mungkin titik yield juga. Pelajaran SMA juga ada yield stress nih. Ya. Tegangan apa yield itu? Luluh atau apa yield stress? Ya, tegangan luluh. Berarti kan besarnya gaya maksimal sampai dia itu tetap bisa kembali ke bentuk atau ukuran awalnya. Tapi kalau lebih dari itu, dia akan terus-menerus terdeformasi atau apa namanya, bahkan dia mengalami kerusakan, rupture. Itu pada solid. Nah, kalau pada fluida, dia akan terus-menerus bergerak. Kalau kita berikan suatu gaya, suatu shear stress, dia akan terdeformasi secara terus-menerus, secara kontinus. Berbeda dengan solid. Perbedaan yang sangat jelas dari solid dan fluidanya, kita tahu ya, solid dan fluida artinya fluida di sini tadi ya, yang liquid maupun gas, solid dan juga fluid. Gitu. Ini sama-sama substan, tapi bentuknya solid maupun fluida. Fluida itu bisa berbentuk gas maupun berbentuk cair. Itu adalah bagaimana ketahanan dia dalam melawan atau dalam melawan adanya shear stress yang bekerja pada bidang tersebut. Kalau pada solid, ini kan berubah bentuk ya, jadinya bentuknya yang awalnya kotak, dia akan berubah menjadi bentuk seperti ini. Pada solid dia akan mengalami perubahan bentuk. Solid ini bisa menahan shear stress yang bekerja pada benda tersebut dengan mengalami perubahan bentuk. Kalau pada fluida, dia bukan deforms continuously, dia akan secara terus-menerus, dia akan terdeformasi, meskipun
shear stress-nya itu sangat kecil. Kalau di sini ini belum tentu dia apa namanya, kita butuh shear stress tertentu gitu ya supaya dia sampai bergerak sejauh shear strain ini. Kalau pada solid, stress atau gaya yang kita berikan itu proporsional atau berbanding lurus terhadap tegangannya. Semakin besar gaya yang kita berikan, tegangannya juga akan semakin besar. Semakin besar shear stress-nya, tegangannya juga akan semakin besar. Tapi pada fluida, shear stress-nya ini itu proporsional terhadap strain rate atau perubahan, jadi rate-nya ya, bukan perubahan ini ya, tapi adalah strain rate-nya. Nah, apa namanya, ini ketika pada solid ya, ketika pada solid kita berikan gaya yang normal atau gayanya ini adalah normal terhadap bidangnya. Kalau pada fluida, normal to surface ini itu yang kita sebut sebagai pressure-nya. Ada tekanan yang kita berikan kepada fluida. Pada solid di sini, dia akan terdefleksi seperti ini ketika kita berikan tegangan, kita berikan gaya normal yang bekerja di area ini. Dia akan terdefleksi. Kalau pada pada fluid, dia tidak akan berubah bentuk, akan tetap seperti ini. Berbeda dengan yang di solid. Gitu. Nah, perubahannya itu dia akan dibatasi kan. Kita tahu bahwa fluida itu akan selalu menempati dengan volume dengan massa yang tetap. Dia akan menempati bentuk volumenya. Tergantung dari batasnya di sini atau walls-nya di sini ya, untuk mengakomodasi adanya shear stress yang bekerja. Ada free surface pada liquid. Kalau pada gas kita biarkan di sini karena tidak tertutup ya, dia akan menempati seluruh volumenya. Kalau pada liquidnya, ini kita ada dinding-dindingnya, ada dinding suatu tempatnya di sini. Kemudian ada free surface-nya di sini, meskipun di sini tidak kita tutup dengan suatu penutup gitu, dia akan tetap menempati volume tersebut. Kalau pada gas, dia akan berusaha untuk menempati seluruh volume yang ada, karena tidak tertutup, maka dia akan berusaha untuk menempati tempat yang ada. Itu ada kaitannya juga arrangement dari atom di dalamnya. Nah ini kita sudah familiar ya bahwa solid itu dia memiliki hubungan atau ikatan antar atom itu sangat kuat. Kalau pada fase liquid ini masih bisa bergerak. Kalau pada liquid masih bisa bergerak dengan ikatan yang tidak sekuat ketika di solid. Pada gas, dia lebih random lagi gerakannya. Akibat adanya gerakan-gerakan pada molekul ini, makanya pada fluida dalam bentuk liquid menempati tempat yang sudah disediakan. Kalau pada gas, dia akan berusaha untuk tersebar dengan ikatan yang sangat lemah. Dia akan mencoba untuk menyebar ke seluruh space yang tersedia. Di luar ini juga berubah space ya, karena tidak dibatasi oleh suatu boundary. Gitu. Nah, ini konsep dari salah satu konsep fluida. Kita akan berfokus pada dua fluida ini, yaitu cair dan gas, terutama pada fase cair. Jadi di pertemuan selanjutnya kita belajar mengenai surface tension. Itu ada hubungannya dengan ini, free surface ini. Ada hubungannya dengan hubungan antar molekul yang ada di dalam liquid.
Sebelum saya lanjutkan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sambil saya izin ambil minum dulu ya. Oke, cukup jelas ya. Jadi ada 3 substan tadi, solid, fluida, dan juga gas. Yang kita maksud fluida adalah ketika fasenya itu adalah berbentuk cair atau gas. Nah, apakah ada sebentar, sebelum saya lanjutkan sedikit tentang konsep dari ini ya, konsep dari fluida. Uh, Oke, ini adalah suatu fluida yang diletakkan di, katakanlah ini misalkan ada 2 dinding ya, kemudian ada fluida. Awalnya dia, ketika kita ambil saja sebagian fluidanya tersebut, kita asumsikan dia ada di A, B, C, D. Ya. Kemudian kita berikan gaya ke arah kanan sebesar F. Kita lakukan percobaan terhadap objek seperti ini. Dari eksperimen ini ternyata didapatkan bahwa F ini dia proporsional terhadap A. A itu adalah area yang bekerja di yang kita berikan gaya F ini. Kemudian ada U. U di sini arahnya sama dengan F. Dia inversely proporsional atau dia berbanding terbalik terhadap T. Dari eksperimen ini kita dapatkan persamaan bahwa F itu adalah sebanding dengan areanya, berbanding lurus juga dengan U, dan berbanding terbalik dengan T. T itu ini, jarak antar dindingnya. Atau AB di sini ya, ini sama T sama dengan AB. Kemudian kita punya mu di sini. Ini kita sebut sebagai faktor yang proporsional terhadap dan memberikan efek terhadap fluida di sini. Ini adalah suatu konstanta gitu ya. Konstantanya adalah mu-nya ini. Nah, kita tahu bahwa series stress atau tegangan, tahu di sini, itu adalah F per A ya. Tegangan itu kan besarnya gaya yang bekerja normal terhadap suatu area, luasan area. Sehingga kalau kita ubah dari persamaan ini, kita tahu bahwa F per A itu adalah series stress, maka persamaan ini kan bisa kita ubah. Ini adalah F per A gini ya. Bisa kita coret. Ini menjadi tau atau series stressnya. U per T ini kan sama dengan bukan sama, proporsional terhadap B, perubahan B ke B aksen ya. Jadi ketika kita berikan gaya F, fluida ini itu akan terdeformasi dari B ke B aksen, dari C ke C aksen. Ya, yang awalnya A, B, C, D, dia berubah menjadi A, B aksen, C aksen, D. Ya. Sehingga U per T itu apabila hanya pada bagian ini kan hanya U per T ya. Tapi kalau dia secara terus-menerus ada perubahan lagi, maka kita bisa turunkan menjadi DU per DY. Ya, ini U dan Y. Ini kan sama merepresentasikan adanya U besar dan juga T. Jadi kalau dia terdeformasi secara terus-menerus, kita bisa teruskan berupa turunan DU per DY. Yang memperlihatkan adanya perubahan jarak U ini terhadap
T-nya di sini. Ini ya. Sehingga kita ubah persamaan ini, U per T-nya itu adalah DU per DY. Nah, persamaan inilah yang kita sebut sebagai hukum Newton, viskositas hukum Newton, Newton's law of viscosity. Yang mana viskositasnya? Viskositasnya itu adalah ini. Proportionally faktor yang kita sebut sebagai viskositas dari fluida. Dari sini kita bisa lihat hubungan antara shear stress, tegangan yang kita berikan pada fluida terhadap besarnya deformasinya dia, velocity gradientnya ya, du per dj-nya di sini, ini dy kan di sini. Kita bisa tahu ini berapa besar perubahannya, itu tergantung dari seberapa besar shear stress yang diberikan dan juga viskositas dari fluida tersebut. Inilah yang kita sebut sebagai Newton's law of viscosity. Ada hubungan antara shear stress dengan rate of angular deformation atau perubahan deformasinya akibat adanya shear stress dengan viskositasnya. Semakin besar viskositasnya, ya, kalau fluida dengan viskositas yang tinggi, maka untuk bisa memberikan deformasi yang besar juga atau agar dia bisa bergerak ya, ini kan berarti kita tahu perubahannya kan, dia akan bergerak ke sana gitu, motionnya akan ke arah sana sesuai dengan gaya yang diberikan. Maka kita butuh tegangan yang besar juga, kita butuh shear stress yang besar juga ya. Makin kecil viskositasnya, maka untuk bisa mengalami terdeformasi, kita butuh kecil nilainya di sini. Nah, itu adalah hubungan dari Newton's law of viscosity. Jadi bayangannya ya seperti solid di sini ya, misalkan kalau dalam bentuk solid kita bisa terdeformasi, artinya dia bergerak ke kanan. Kalau di dalam fluida dia akan mengalami gerakan gitu, motion. Terdeformasi secara kontinu itu artinya dia ada perubahan, ada gerakan di fluidanya. Kalau di solid bisa dia akan berubah bentuknya, terdeformasi. Jadi kita sebut sebagai Newton's law of viscosity. Nah, tadi balik lagi ke bentuk-bentuk ke substance tadi ya. Ada tiga, ada solid, ada liquid, ada gas. Kira-kira ada nggak suatu substance yang kita tidak bisa mendefinisikan dia bentuknya itu adalah solid, atau dia berbentuk fase gas, atau dia sedang dalam fase yang liquid. Ada nggak kira-kira material yang kita sulit mendefinisikan sebenarnya dia tuh solid, dia tuh gas, atau dia itu liquid sih gitu. Menurut kalian ada nggak? Ada nggak apa? Ada apa nggak dulu? Silikon, Bu. Ada jawabannya berarti? Ya, ada. Ada. Oke. Selanjutnya, kalau ada apa contohnya? Saya tahu silikon, Bu. Kenapa? Dia apa ya? Berada di antara padat atau cair, Bu. Kapan dia padat, kapan dia cair? Agak lupa, Bu, saya, Bu, alasannya. Ya, definisinya itu ya, karena kadang dia padat, kadang dia cair. Gitu. Oke, yang lain ada nggak? Oke, kita sepakati ada dulu ya. Ada materi yang kita kadang sulit untuk memahami apakah dia itu dalam bentuk cair atau bentuk solid sih. Gitu. Selain silikon, ada nggak materi lagi yang lain? Pasta gigi, Bu. Pasta gigi. Iya, Bu. Kenapa? Kadang terlihat seperti cair, kadang terlihat seperti padat.
Kadang dia kayak padat, kadang juga cair ya. Kalau padat itu kan dia nggak bisa buat kita gosok gigi ya. Iya Bu. Masa padat kita gosok gitu kan ya nggak bisa jadi berbusa gitu ya. Tapi kalau kita lihat dia juga bisa padat, karena kalau cair kan ya kelihatan ya dia akan mengalir gitu kan. Tapi dia juga nggak mengalir sebenarnya kan, Iya Bu. padat gitu. Tapi kalau dia padat kita gosokin ya nggak mungkin bisa gosok gigi kita, pasti akan tetap nempel gitu kan ke gigi ya. Jadi pasta gigi ya. Gitu. Nah, Iya, Bu. kira-kira apa tuh? Kira-kira kenapa kok kita bisa sulit mendefinisikan? Oke, thank you tadi jawabannya siapa Habib ya. Nah, contoh yang tadi Habib sebutkan itu adalah fluida yang masuk dalam kategori non-Newtonian fluid. Non-Newtonian fluid itu adalah fluida yang secara kasaran kita nggak bisa mendefinisikan dia tuh apa sih sebenarnya, dia tuh cair, liquid, solid, atau gas. Gitu. Kenapa? Karena dia bisa berubah. Berubahnya akibat adanya suatu gaya, force atau gaya yang bekerja di sana. Kalau fluida-fluida yang mengikuti hukum Newton's law viscosity ini, ya, viskositasnya akan selalu tetap, kecuali adanya temperatur yang merubah. Nah, temperatur itu bisa mengubah dia menjadi berubah fase. Kita tahu ya, kalau kita berikan temperatur yang tinggi, maka liquid pun dia akan bisa berubah menjadi gas. Liquid bisa berubah menjadi solid. Jadi semua fluida yang mengikuti hukum Newton's law of viscosity ini, yang tadi ya, yang disebut ini, maka dia kita sebut sebagai Newtonian fluid. Ya. Sangat banyak, umum kita pasti sudah tahu ya, air, udara, itu adalah Newtonian fluid. Dia hanya tergantung dari temperatur maupun tekanan yang bekerja pada fluida tersebut. Kalau Newtonian fluid, dia tidak mengikuti hukum Newton yang ada. Artinya, viskositasnya itu tidak konstan. Dia selalu berubah apabila ada gaya yang bekerja. Bukan force ya, force atau gaya. Kadang dia bisa berubah menjadi solid, kadang dia juga bisa berubah menjadi liquid. Kalau di pasta gigi tadi itu, dia solid ketika kita diamkan saja, tidak ada force kita, tangan kita nggak bergerak. Dia akan tetap kan menjadi, dia akan tetap menjadi solid, seperti terlihat seperti solid gitu. Tapi kita berikan force, kita berikan gaya, kita gosokkan dengan gigi kita, dia berubah menjadi busa gitu. Tidak berupa solid lagi. Karena ada itu. Jadi bukan temperatur kan yang mengubah. Kalau air, dia bisa berubah fase kita ketika kita berikan kita tinggikan temperaturnya sampai dia bisa menguap. Jadi dia viskositasnya akan bisa berubah, tapi karena adanya perubahan temperatur. Contohnya tadi, kalau pada ini ya, ini mungkin ada yang sudah pernah lihat atau ada yang belum gitu. Ini adalah kita sebut sebagai oblek ya. Oblek ini terlihat seperti solid, tapi kadang juga dia bisa berupa liquid. Oblek ini sebenarnya kalau gampangannya kalian bayangkan ada tepung, kemudian kalian campurkan dengan air, ya. Itu kan sebenarnya tidak pure tercampur secara sempurna ya, kecuali kalau dimasak. Kalau dimasak itu kan ada temperaturnya yang kita berikan, tapi kalian campur saja dengan air dingin, kemudian tepung begitu, kemudian kalian ambil gitu campurannya tersebut. Itu kalau kalian kalian peres-peres begini, itu kan dia berubah menjadi padat ya, karena tepungnya itu tadi ada gumpalan tepungnya itu. Tapi kalau kalian biarkan, dia bisa ini sendiri, bisa cair sendiri. Dia bisa cair sendiri.
Ketika tidak kalian tekan-tekan gini, kalian buka gini, dia akan keluar sendiri, turun sendiri dari tangan kalian. Itu contoh gambaran dari ublet gitu. Jadi itu adalah salah satu substance yang kita kesulitan untuk mendefinisikan apakah dia itu sebenarnya dalam bentuk solid atau dalam bentuk gas sih. Gitu. Nah, kenapa kita perlu tahu dulu? Kalau dalam mekanika fluida, kita belajar mengenai fluida yang mengikuti aturan hukum viskositas Newton. Kita tidak mempelajari atau kita tidak berfokus pada non-Newtonian fluid. Ada sendiri kita bisa belajar non-Newtonian fluid, tapi pada di sini kita nanti belajar selama 1 semester, itu adalah fluidanya adalah yang mengikuti hukum Newton. Newtonian slope viscosity. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita pada non-Newtonian itu kita tidak bisa memprediksi begitu perubahan bentuk fasenya, karena dia kan kadang bisa berubah-berubah gitu kan. Kalau pada air kita tahu air itu hanya akan berubah ketika temperatur. Kita ubah temperaturnya, viskositasnya juga akan berubah. Viskositasnya akan tetap konstan selama tidak ada perubahan temperatur. Kalau viskositasnya itu berubah secara terus-menerus karena akibat adanya force yang kita berikan, maka itu akan ada metode tersendiri untuk mempelajarinya. Nah, di sini kita berfokusnya ke fluida yang Newtonian atau yang dia mengikuti hukum viskositas Newton. Gitu ya. Oke, jadi tadi itu bahwa kadang dia bisa berubah menjadi materi tersebut itu bisa tidak hanya pada satu fase saja atau satu bentuknya saja. Kadang dia berupa solid, kadang juga dia bisa berupa liquid. Itu yang kita sebut sebagai non-Newtonian fluid. Oke, nah contohnya lagi di sini ada asfalt, gitu. Kadang dia bisa menahan ke dalam bentuk solid, dia bisa menahan shear stress, tapi ketika dia bisa terdeformasi dan bisa berubah bentuk menjadi fluida, gitu. Nah, sehingga aspal ini juga salah satu contoh dari non-Newtonian fluids. Sebagai batasan di sini ya, batasannya bahwa skupnya kita itu adalah yang berhubungan dengan fluida-fluida yang jelas kita bisa melihat bentuknya atau fasenya. Pada skup studi kita hanya belajar mengenai clearly recognizable as a fluid. Jadi kita hanya mempelajari fase atau substance material yang sudah jelas bahwa kita bisa mengkategorikan dia sebagai fluida. Ya, silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Baik, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Oke, beberapa aplikasi terkait mekanika fluida ya. Tentu saja kalau kita di bidang perkapalan pasti sangat penting ya, karena materi kita, fokus kita itu kan jadi fluida ya, di fluida dalam bentuk cair, dalam bentuk liquid gitu. Kita bangun kapalnya kita letakin jadi fluida. Jadi interaksi antara fluida-fluida di kapal, nanti kalau kalian tahanan itu di tahanan atau kursi, kalian belajar menghitung tahanan, itu juga ada kaitannya dengan fluida. Gitu. Kemudian selain itu, contoh yang lain, misalkan di sini ada
air terjun, kemudian ada aircraft, mobil. Kenapa mobil? Misalkan apa namanya? Uh, sistemnya mirip-mirip ya, kapal, kemudian mobil, kemudian industri apa namanya, pesawat. Seluruh sistemnya itu pasti kita akan tahu. Contohnya misalkan hidrolis itu kan fluida. Nanti kita belajar tentang hukum Pascal. Hukum Pascal kaitannya dengan mesin hidrolik. Itu juga semuanya belajar tentang fluida, hukum-hukum fluida. Kemudian pompa, nanti di mesin fluida kalian menghitung itu kaitannya dengan pompa. Ini adalah dasar-dasar ya yang bisa dikembangkan ke dalam berbagai macam aplikasi. Wind turbines, power plant. Nah yang tidak kalah penting juga di semua apa namanya di fisika itu semuanya pasti kita tahu ada dimensi dan units. Di mekanika fluida pun juga seperti itu. Nanti kalau kalian menghitung, ini tidak perlu dihafal, kalian lihat saja. Intinya adalah ketika kalian menghitung itu sudah harus dengan menggunakan unit yang sama. Apakah itu aturan standar internasional atau British. Kalau satunya kilogram ya berarti kalau untuk yang satuan panjang ya berarti harus menggunakan meter. Kalau masih dalam bentuk foot, kalian ubah menjadi meter dulu. Atau dalam bentuk biji units, maka beratnya misalkan awalnya kilogram, maka harus diubah dulu dalam bentuk slug. Ini contohnya dimensi untuk yang gaya, F sama dengan massa kalikan akselerasi. Masanya itu adalah ini, kita pakai kilogram, berarti ini kilogram, misalkan dikasih units, kemudian A-nya itu adalah jarak kali per waktu kuadrat ya, jadi L-nya ini adalah panjang dikalikan T, T-nya adalah waktunya. Kalau di sini kilogram, maka kita butuh meter, bukan yang feet. Dikonversi agar unitnya sama. Intinya begitu saja. Kalau ya ini nggak perlu dipelajari sendiri, bisa dilihat konversinya. Nah contohnya ini sedikit contoh saja untuk pengaplikasian dimensi dan units pada bidang mekanika fluida. Contohnya di sini apabila ada suatu tangki yang berisi 36 kg masanya untuk support equipment untuk space shuttle ini, kemudian dihitunglah force dengan akselerasinya adalah 15 feet per second kuadrat. Kita tahu bahwa di sini adalah SI units, di sini adalah BG units. Maka kita convert dulu apakah itu ke dalam SI ataukah itu kepada BG units. F sama dengan M per A. Sudah sangat familiar, F sama dengan M per A. Ini adalah contoh dari static fluid. Ya. Dia diam pada suatu tempat, tapi dia tetap memiliki gaya. Gayanya apa? Ya ini, gaya dari berat fluida itu sendiri ke bawah dan juga tekanan ke atas. Di teori bangunan kapal ya, sudah belajar tentang buoyancy juga. Nanti kita pelajari lagi tentang buoyancy. Adanya gaya apung yang melawan berat suatu fluida tersebut. Gayanya berlawanan terhadap fluida. Kalau berat itu adalah searah dengan gravitational acceleration karena adanya gravitasi gayanya ke bawah. Yang melawan gaya angkutnya itu adalah F-nya ini. Maka delta F sama dengan F dikurangi dengan beratnya. Sama dengan M kalikan A. Kalau tadi kilogram kita masukkan, maka kita punya F-nya adalah kilogram kali meter per second kuadrat. Kemudian force-nya ini yang ditanyakan force-nya. Ya. Force-nya berarti dalam bentuk kilogram per meter kuadrat. Tadi A-nya tadi, kalau bentuk feet-nya, maka kita convert dulu ke dalam meter per second kuadrat. Supaya kita bisa hitung berapakah gaya yang melawan berat tersebut dengan satuan internasional. Kemudian di sini ada Pound's force, LBF,
Ini adalah pounds force-nya untuk satuan berat. Body weight di sini 1000 pounds force. Dengan gravitasinya adalah 32 feet per second kuadrat. Berarti di sini menggunakan units-nya yang menggunakan BG units. Yang ditanyakan dalam bentuk satuan internasional, dalam bentuk kilogram. Berapakah masanya dan juga berapakah berat dari tubuh tersebut jika menggunakan standar akselerasinya, itu adalah standar bulannya ini adalah dengan 1,62 meter per second kuadrat. Body accelerate-nya jika dengan net force-nya adalah 400 pounds force, baik yang dia sedang ada di bulan maupun ada di bumi. Kita convert dulu di sini. Ini tetap dalam bentuk BG unit berarti, tapi satuannya berubah, berarti masanya menjadi flux ya. Karena ini pounds, maka masanya adalah flux. F sama dengan M kalikan G ya. Ini adalah beratnya, M kalikan G. Kemudian kita convert menjadi kilogram. Berapakah massa benda ketika ada di bulan? Kita tahu bahwa massa akan selalu tetap ya, yang berubah adalah berat. Massa akan selalu tetap, yang berubah adalah berat. Beratnya tergantung dari gravitational acceleration. Jadi di bumi dan di bulan akan berbeda. Tergantung dari besarnya gravitational acceleration. Kalau berat, satuannya adalah Newton. Jadi kalau tanyanya berat badan, itu harusnya adalah massa dari badan ya. Kalau berat itu Newton dikalikan dengan masanya 60 kg, berarti beratnya adalah 60 kalikan akselerasi gravitasi yang ada di bumi. Kemudian ditanyakan di sini apabila berada di Earth di bumi maupun di bulan, akselerasinya sama, maka beratnya juga akan sama. Misalkan akselerasinya di sini akan sama ya, di bulan maupun di bumi. Yang berubah adalah beratnya dengan massa yang sama. Oke, jadi hari ini kita sudah tahu dulu tadi gambaran awalnya. Yang pertama, apa itu mekanika fluida, mekanika itu apa, fluida itu apa, kemudian fluidanya juga macam-macam. Ada yang fluida yang mengikuti aturan hukum Newton viskositas, dan ada yang tidak, yang mengikuti hukum Newton viskositas, berarti kita sebut sebagai Newtonian fluid, dan yang tidak mengikuti itu adalah non-Newtonian fluid. Tidak mengikuti artinya kita tidak bisa mendefinisikan dengan jelas apakah dia berupa fluida atau tidak. Fluida atau tidak itu adalah berupa liquid atau gas. Nah, yang kita pelajari nanti, kita akan mempelajari tentang Newtonian fluids, baik itu untuk yang fluida statis maupun fluida dinamis, fluid statis maupun kinematik fluid. Oke, sebagai pengantar itu mungkin kita lanjutkan materi lebih detail di minggu depan ya. Silahkan dipelajari dulu referensi yang sudah saya share. Ada yang ingin ditanyakan seputar perkuliahan atau seputar materi, silakan. Menurut Ibu, apakah nanti poin-poin tadi yang di-share Ibu akan di-sharekan? Ya, setelah perkuliahan nanti saya share ya. Terus untuk yang sumber tadi itu, apakah Ibu menyediakan di Classroom atau kami mencari sendiri? Di Classroom sepertinya sudah saya upload. Yap. Di bagian atas sendiri. Ya, Ya, tadi saya lihat belum ada soalnya. Oh iya, coba nanti saya cek ya, nanti saya di sana. Sudah ada. Ya. Sudah absen semuanya ya, saya lihat hadir semua 22 mahasiswa.
Baik, kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi, kita sepakati ya tadi ya ketentuannya. Jadi minggu depan tolong tepat waktu hadir di jam 10 pagi ya. Dan kalau ada keterlambatan sebelumnya bisa menghubungi. Disiapkan materi materinya dipelajari dulu, nanti yang hari ini saya sampaikan akan saya share di media. Kira-kira itu saja dari saya izin mengakhiri lebih cepat, mungkin nanti waktunya kita alokasikan ke materi yang butuh lebih banyak waktu begitu ya, sementara di pertemuan awal ini supaya terbiasa lagi setelah 1 bulan lebih tidak menerima materi, kita coba sedikit saja sampaikan, nanti kita lebih detail lagi di depan. Oke, kita cukupkan kalau begitu saya izin mengakhiri. Terima kasih semuanya, selamat siang ya, sehat selalu semuanya, tetap dijaga kesehatannya. Kalau ada kesempatan buat vaksin, silakan ya vaksin, bagi yang belum ya. Khawatirnya nanti ketika offline gitu, biasanya salah satunya diminta untuk persyaratan vaksin. Semuanya kan sekarang vaksin ya. Semua persyaratannya itu bukan KTP lagi gitu, tapi surat izin semuanya itu menggunakan vaksin. Jadi silakan bagi yang belum vaksin, kalau ada kesempatan buat vaksin, silakan dimanfaatkan dengan baik. Itu aja, sehat selalu semuanya. Thank you, saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.